karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk karunia atau nikmat yang sekecil apapun. Dan ini ajaran dari para nabi dan sebagaimana dikisahkan, diriwayatkan bahwa di saat Nabi Adam alaihi salam itu, di dalam beberapa kitab ada diceritakan, di saat penciptaan beliau, Nabi Adam diciptakan, itu kan memang penjelasan Al-Quran min turab, dari tanah. Namun ada pertanyaan, tanah dari tanah yang mana saja, atau cuma satu jenis tanah? Dijelaskan bahwa ada beberapa tanah yang diambil untuk dijadikan, dibentuk dengan bentuknya seperti bentuk kita hari ini, bukan model Darwin, ya. Siapa tahu ada modelnya dulu, evolusi, berasal dari evolusi, proses yang tadinya 4 kaki jalan, lama-lama berdiri kada, tetapi memang bentuknya seperti kita ini, berdiri dan bertangan. Diambil dari tanah-tanah yang suci, ada diambil dari tanah Ka'bah, ada diambil dari tanah Masjidil Aqsa, ada tanah yang diambil dari Maghribi, ada kemudian digabung jadi satu, kemudian setelah terbentuk, artinya terbentuk jasadnya, maka kan tinggal dimasukkan ruh. Gimana caranya supaya bisa hidup? Maka ini kan juga berproses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog kepada para malaikat-malaikatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah begitu. Saya ingin menciptakan ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi seorang pemimpin yang mengatur dan mengelola di muka bumi, di bumi ujarnya. Namun para malaikat menyatakan kurang setuju. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat memberikan pendapat, ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan untuk membuat kerusakan di muka bumi? Terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Ya, mau tidak mau juga Allah punya alasan. Bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada sampean. Nah, itu prosesnya. Dan akhirnya diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam itu. Setelah terbentuk, maka ini harus dikasih ruh. Ruh, arwah. Maka diperintahkanlah roh itu untuk masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Masuk. Wah, datang roh. Gentayangan kalau misalnya ada, ya apa kalau misalnya ada semacam ruh lewat nih. Oh, kita bisa kata. Jadi roh ini masuk, berkeliling, berputar-putar di jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Kadawani masuk. Roh kadawani. Kenapa roh itu hanya berputar-putar di kepala,
tidak mau masuk ke dalam bentuk atau mulut Nabi Adam alaihissalam, karena roh ini sudah pernah bersumpah, berjanji kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada ruh, semua alam ruh, bahwa alastu bi rabbikum. Ditanya, wahai roh, apakah aku ini Tuhanmu? Roh bertanya, semua alam arwah-arwah itu, apakah aku ini Tuhanmu? Ujar arwah, qalu bala. Ya, pian Tuhanku. Semua. Kada ada yang mucil. Semua roh itu mengakui Allah Tuhan. Nah, di saat seperti itu, khawatir kalau masuk ke dalam jasad Nabi Adam misalnya, maka bisa jadi kada nurut. Roh kada mau. Karena khawatir kada nurut. Wah, ini roh balik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat pencabut roh. Siapa pencabut roh? Malaikat Isra. Nah, itu malaikat Israil. Mudah-mudahan belum datang lah. Mudah-mudahan belum. Masih ada Ramadan beberapa hari lagi ya. Nanti ya, kesahnya aja itu. Mudah-mudahan belum datang. Ini kesahnya aja. Akhirnya Israel diperintah oleh Allah, maka roh itu ditangkap oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Nabi Adam alaihissalam. Ya, dipaksalah masuk ke dalam sampai ke tenggorokan. Sudah ada tanda kehidupan. Sudah ada tanda kehidupan. Akhirnya Nabi Adam ada suara kayak gitu. Atau acing. Adalah suara. Ada suara seperti itu, berarti sudah ada tanda kehidupan. Maka diucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu apa kalimat yang pertama? Puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita diajarkan begitu. Karena apa? Karena di dalam hidup ini banyak pujian. Banyak yang pantas dipuji. Ada istri dipuji masakannya, masakannya enak benar nih. Itu luar biasa. Oh, ada memuji bosnya. Ada memuji siapa-siapa. Banyak pujian. Hamdan itu banyak. Hamdan. Ya. Bahkan juga ada nama orang kan, Hamdan. Itu artinya hamdan, puji-pujian. Banyak yang dipuji. Tapi kalau sudah menggunakan alhamdu atau alhamda, terserah aja barisnya. Terserah barisnya. Hamdan, hamdun, hamdin. Ya, itu sama maknanya, sifatnya umum, nakirah, yaitu puji-pujian. Boleh kita muji siapa saja. Tapi ketika menggunakan alif lam, al yang disebut dengan harful ma'rifah, huruf ma'rifah khusus, itu hanya kepada Allah. Alhamdu.
Segala, makanya dimaknai segala puji bagi Allah. Nah, itu sudah. Jadi tidak boleh kita memuji yang lain, tetapi pujian di atas pujian itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang ayat terkait dengan apa yang ada di muka bumi ini, itu juga pada akhirnya diminta bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nih, kita relevansikan, kita hubungkan bahwa ketika tercipta manusia awal, kalimat yang pertama diturunkan dibaca adalah alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Terus ketika turun ayat yang pertama untuk menjadi wahyu kepada kita semua, kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Baca. Apa yang mau dibaca? Iqra. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Allah. Jadi kalau dalam hidup ini mendapatkan satu kenikmatan, alhamdulillah. Kembali dengan nama Allah. Kalau seandainya dalam hidup ini kita punya masalah, innalillah. Kembali juga kepada Allah. Jadi hakikatnya itu semuanya minallah. Dari Allah, untuk Allah. Maka dengan itu kalau dalam hidup ini semua langkah kita, ucapan kita, pikiran kita adalah semua karena Allah, maka itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Mau dalam keadaan enak, insya Allah nerima. Dalam keadaan senang, insya Allah menerima. Karena sudah semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi alhamdulillah diucapkan. Akhirnya dibaca oleh para malaikat, yahdi, yarhamkallah, yahdi wa yahdikumullah. Yarhamkallah, ujar malaikat. Ini tadi kan Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian malaikat tadi mendengar ini, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kalimat yang diucapkan yang kedua oleh malaikat adalah kalimat yarhamkallah, rahimah. Rahimah itu kasih sayang. Rahimah itu rahmat. Jadi kalau alhamdulillah, maka rahmat Allah itu akan datang. Dan ini juga yang dikejar oleh kita adalah rahmat Allah, bukan yang lain-lain. Ya kalau kemudian disampaikan oleh malaikat lagi, yahdi wa yahdikumullah. Semoga aku mendapat hidayah dan juga mendapatkan hidayah kalian. Kalimat rahmat, hidayah. Nih. Kalimat rahmat, hidayah. Ini luar biasa sebenarnya. Bukankah pian sering mendengar bahwa yang membuat kita masuk ke dalam surga itu bukan karena ibadah kita? Ya kalau sering dengar itu kesannya. Pernah sekali waktu Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Kutub Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam mimpinya diberikan perjalanan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang membuat Anda masuk ke dalam surga? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ibadahku, puasaku, sholatku,
sedekahku, tahajudku, zikirku, baik semua sama orang. Ujar Allah, kalau itu yang membuat engkau masuk ke dalam surga, masuk aja. Akhirnya masuk. Kada ketemu pintu surga. Kada ketemu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani balik. Ditanya lagi, Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kada masuk surga? Kada lihat pintu surga ya Allah. Oh, itukah? Jadi apa yang sebenarnya membuat Anda masuk surga? Ya ibadahku, sholatku, puasaku, semuaan. Itu sampai 2-3 kali ternyata tidak ditemukan. Maka yang membuat dia masuk surga ketika ditanya lagi, apa katanya? Tiada yang memasukkan aku surga kecuali rahmatmu ya Allah. Kasih sayangmu ya Allah. Kalau itu yang membuat engkau masuk surga, masuk aja sudah. Baru aja mau masuk menoleh sudah masuk. Itulah rahmat Allah. Makanya inilah yang kita selalu minta kepada Allah supaya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga pian kan dengar kisahnya? Orang muslim maksiat, jadi pelacur, ataupun contoh-contoh lain maksiat, tapi hanya sekedar menyelamatkan semut, atau hanya sekedar memberikan minum kepada anjing, menjadikan ia diampuni segala dosa-dosanya. Akhirnya diterima taubatnya, masuk surga. Itu rahmat Allah. Jadi kalimat pertama alhamdulillah. Kalimat yang kedua rahimah, rahmat Allah. Kalimat yang ketiga hidayah, yahdi, petunjuk. Ya kalau kada dapat petunjuk, enggak ada. Biar tahu, biar kita tahu ilmunya, ketahui semuanya, tapi enggak dapat hidayah, enggak dapat petunjuk dari Allah, kada selamat. Lampu merah. Apalagi sekarang itu ada peraturan pemerintah, wallahu a'lam bujur apakah ada itu misalnya kan, dilarang mudik tanggal 6. Oh, udah sampai itu banyak sudah contoh-contoh di kita nonton itu ataupun yang lain-lain. Ini ada yang nekat atau bagaimana dalam persoalan agama. Atau misalnya kalau ini seringkali disandarkan orang bahwa hidayah itu adalah persoalan agama, ya contoh bahwa tidak sedikit orang yang tahu itu benar tapi nggak dapat hidayah. Ya kalau banyak orang tahu tapi nggak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk. Tahu kalau ini jalannya membuat kita selamat, tapi tidak melakukan itu. Nah, jadi penting kalimat ini bergandengan luar biasa. Satu alhamdulillah, pujian. Yang kedua rahmat Allah. Yang ketiga adalah huda, hidayah. Maka Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang Islam, petunjuk bagi manusia siapa aja. Kalau ada orang semua di muka bumi ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan selamat di dunia. Walaupun mungkin masih sampai di dunia, ya, walaupun masih di dunia, belum sampai ke akhirat. Jadi ini petunjuk bagi manusia siapa aja. Maka mungkin kita tidak heran ada orang yang bukan muslim tapi tampaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka kita lihat di dalam kehidupan hari-harinya baik. Ya kalau ada aja biasa kita mengatakan itu,
Sayangnya tinggal satu aja lagi dia itu. Belum aja lagi bersyahadat. Hampir semua perilaku kehidupannya, perkataannya, perbuatannya itu udah mengalahkan orang Islam. Mengalahkanlah sifatnya apanya. Kenapa? Bisa jadi karena dia membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, dia memiliki sifat seperti itu. Tapi ya masih hanya sebatas di dunia. Itu nanti terhus lagi kalau berkaitan dengan rahmat. Ya. Terkait lagi kalau dia dapat rahmat, dimasukkan oleh Allah, itu hak prerogatif Allah. Tapi berdasarkan aturan bahwa siapapun sebaik apapun dia, kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menjalankan perintahnya, maka baginya adalah celaka akhirat. Tuh udah orang Islam. Nah itu ya Allah. Kita mau melihatlah Bapak Ibu, ada orang banyak yang dapat hidayah itu melalui bermacam-macam. Ada, kita lihat orang ada mungkin karena perkenalan dengan temannya, akhirnya dia masuk Islam. Ada orang melalui mimpi dapat ini masuk Islam. Ada orang yang mungkin karena mau menikah masuk Islam. Macam-macam faktor-faktor menjadikan ia dapat hidayah. Macam petunjuk, jadi nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Itu pada diri Nabi dan Rasul pun itu mengalami, nggak bisa dipaksakan. Jangan dikira kalau kita ini sudah orang yang soleh soleha, maka anak kita akan jadi anak yang soleh soleha. Ya kalau para Nabi dan Rasul banyak tuh, istrinya kayak apa, Nabi Lut, istrinya kada selamat, kada mengumpati suaminya. Jadi semua itu ada contoh tuh. Ada contoh seorang Nabi dan Rasul itu diangkat oleh Allah, tapi beliau tidak bisa menyelamatkan istrinya. Kenapa? Nggak dapat hidayah. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Padahal Nabi loh ini, artinya Rasul. Tidak bisa menyelamatkan anaknya. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam itu menyatakan, irkam ma'ana. Ketika kapalnya lewat, dia lihat anaknya naik ke atas gunung. Wahai anakku ya Kan'an, ta'al irkam ma'ana. Naik ke kapal bersama bapak, bersama ayah. Apa katanya? Tidak ayah, saya akan naik ke gunung yang lebih tinggi. Didekati lagi kapal ke tempat itu untuk menyelamatkan anaknya. Apa kata anaknya? Tidak. Tenggelam, terbawa oleh air. Itu kesan para nabi dan rasul kada dapat hidayah anak-anaknya atau istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada juga lah kira-kira. Ada juga keluarganya, pamannya Abu Lahab. Nah kalau Abu Lahab, Abu Jahal ini Bapak Ibu, itu tahu persis bagaimana keponakannya nih. Senang ketika lahir. Sekali waktu banyak kesannya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab ini percaya benar sama keponakannya. Tapi kada masuk Islam. Jadi pernah malam-malam Rasul lagi tadarus. Rasul itu selalu mentadaruskan Al-Quran kalau datang bulan suci Ramadan.
Jadi kalau misalnya ayat atau surah turun itu di dalam 11 bulan, 11 bulan, ini kan hitungannya turun nih ayat nih, berdasarkan kejadian, atau berdasarkan pernyataan, atau berdasarkan keterangan turun ayat. Itu kan bervariasi tuh, turunnya itu. Nah udah, bagaimana Rasul untuk menyusunnya? Seperti susunan yang ada sekarang. Mushaf kita itu. Begitu masuk bulan suci Ramadan, tadarus. Baca dengan susunan yang ada nanti itu. Walaupun yang pertama turun ini, yang belakangan ini, yang belakangan bisa nanti maju ke depan, yang ini itu nanti jadi sebuah dalam satu surah. Begitulah 1 tahun bulan Ramadan tadarus lagi. Jadi selama 23 tahun Rasulullah itu mentadaruskan Al-Quran sekali waktu di Mekah, bukan di Madinah nih. Ya. Jangan walaupun tidak bisa bebas kemana-mana Rasulullah, walaupun diintai terus, diintimidasi terus, dikriminalisasi terus, diboikot terus, tapi untuk membaca Al-Quran tidak bisa dibungkam. Ramadan baca. Datang Abu Jahal, Abu Lahab tanpa kerjasama mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena apa? Senang bacaan Al-Quran. Dengarin keponakannya ngaji. Datang juga Abu Lahab. Akhirnya bertemu di itu, ditanya, mau kemana tuh? Sama-sama alasannya pura-pura lah. Padahal tujuannya sama. Tujuannya sama, mau dengerin ayat Al-Quran. Senang dengarnya, senang bacaannya, tapi tidak mau masuk ke dalam agama Nabi Muhammad. Ada orang hari ini senang dengarkan qiraatil Quran, bahkan mungkin dia senang dan bisa baca tilawah, tapi dia belum masuk Islam. Ada kayak gitu kan? Ada. Banyak tuh. Ada orang bule. Orang bule itu, ada orang non muslim, bagus bacaannya. Bahkan baca sholawat luar biasa. Berdampingan dengan Habib Syekh Segaf. Pernah ada di YouTube itu kita nonton tuh. Bukan non muslim, tapi baca sholawat, Masya Allah luar biasa. Quran luar biasa, tapi tidak dapat hidayah. Jadi nggak bisa syukur-syukur kita ini alhamdulillah terlahir dalam keadaan Islam. Ya, syukur kita terlahir dalam keadaan Islam. Makanya ya alhamdulillah kita dapat kedudukan muslim. Makanya aslimu berislamlah lagi, lebih islami lagi, amanu beriman lagi. Nah juga ternyata ada juga orang masuk Islam berdasarkan pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan. Ilmuwan tuna. Eksperimennya ya membuat dia bisa masuk Islam. Dia bisa melihat ini, masuk Islam gara-gara dia hanya sekedar mungkin ngeliatin Al-Quran, kok di dalam Al-Quran kayak begini. Tidak ada samanya dengan bacaan-bacaan lain. Konsisten misalnya, hanya masalah konsistennya saja. Dilihatnya itu, Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab lain, menjadikan ia masuk ke dalam Islam. Kayak contoh kalau di zaman sahabat ada nggak orang begitu? Ya. Abu Bakar masuk Islam itu langsung masuk kan? Begitu Nabi Muhammad bilang saya dapat wahyu, percaya sudah dia Abu Bakar, saya masuk Islam. Khadijah masuk Islam juga langsung percaya. Suaminya dapat wahyu, Khadijah mendukung dan masuk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih anak-anak juga langsung masuk Islam. Seorang budak hamba sahaya yaitu Sa'id bin Harithah
juga masuk Islam. Nah, ada satu sahabat yang bukan ajakan. Ya. Ada ini, jadi diperlihatkan tuh, ada bervariasi. Ada orang masuk Islam ajakan Nabi. Ada orang masuk Islam ajakan sahabat. Abu Bakar masuk Islam ajakan Nabi. Kalau Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain bukan ajakan Nabi, tapi ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Itu ajakan sahabat. Makanya sangat penting itu. Kita saling mengajak orang kepada kebaikan. Bukan tugasnya kiai aja, tugasnya guru. Harus ada orang di belakangnya yang mengatur. Itu Rasulullah kayak gitu tuh. Rasulullah menyampaikan, mengajakin seberapa orang yang masuk. Kemudian sahabat-sahabatnya lah yang mengajakin yang lain. Nah, satu di antara sahabat yang bukan ajakan Rasul dan bukan ajakan sahabat adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bukan ajakan Rasul, bukan ajakan sahabat, tapi ajakan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan bahkan konon riwayatnya, yang semua juga sudah tahu, itu kesannya, tujuannya awalnya adalah Umar bin Khattab mau membunuh Nabi Muhammad. Kan gitu. Maulid gitu nah, orang guru-guru kita berkisah. Ini kan sekedar membuka aja kita ini, bahwa bukan ini hal baru, bukan. Cuma ingin menampakkan bahwa ada juga sahabat yang masuk Islam bukan karena ajakan, bukan karena paksaan, tapi berdasarkan pengetahuan. Riwayatnya itu Umar bin Khattab itu, ini kan pendekar juga. Orang siapa yang gak takut Umar? Iblis saja takut. Iblis saja takut. Gempa aja berhenti. Sayyidina Umar itu kelebihannya jalan dia. Ya Umar, ilai. Wahai Umar, kata orang-orang ini nah, kok beda gaya jalannya itu nah. Kayak sangar, gesa-gesa dia. Ya Umar, ilai, mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad. Kenapa? Ini begini anu. Apa kata yang lain? Oh, apa? Ngapain ya Umar mau bunuh Nabi Muhammad? Adik Anda sendiri itu ngikuti ajaran Muhammad. Iya kak? Masa mau bunuh Nabi Muhammad, adikmu sendiri masuk Islam? Tambah malu kan? Ini apa ini? Akhirnya balik arah. Tidak jadi ke Darul Arkam. Kada jadi ke Darul Arkam. Tempat Nabi belajar, mengajar dengan sahabat-sahabatnya. Ada rumah namanya Darul Arkam. Rumahnya Arkam bin Arkam. Disitulah Nabi berkumpul sembunyi-sembunyi dengan sahabat-sahabatnya. Akhirnya balik nih. Rasulullah balik. Umar bin Khattab balik ke rumah anak adiknya Fatimah. Jadi nama-nama Islam itu, nama-nama ini itu nama-nama Arab. Sudah dari dulu sudah ngarannya kayak gitu juga. Ya. Di Fatimah baca lagi apa? Lagi baca surat Toha. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Ma anzalnal Qur'an. Toha masuk ke dalam ini, tak pintu, buka. Fatimah tahu ini Umar di luar. Kada wani dibuka, dipaksa, kemudian mau diambil itu mushaf. Lembaran-lembaran tadi itu sini, tidak, harus dalam keadaan bersih. Mulai itu sudah diambil. Akhirnya diambil, dia lihat, loh ini kok kalimatnya ini menurut Umar loh ini, kok kalimatnya ini berbeda dengan kalimat lain pada umumnya. Orang Arab itu ahli syair, ya, orang Arab itu ahli syair. Dan Umar bin Khattab sering menang dalam lomba syair di setiap tahun di Ka'bah. Jadi tahu persis bagaimana tulisan uslub dan susunan-susunan kata yang indah dalam bentuk syair. Umar
ini kok beda nih, di atas dari ucapan manusia ini. Menurut kajiannya, beda. Membuat dia merasa bahwa ini memang bukan kata-kata Muhammad. Bukan kata-kata manusia. Oh, dengan kajiannya itu justru masih aja datang ke tempat Darul Arkam. Darul Arkam. Datang sana, tok 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 tok. Wah, salah. Siapa di luar? Kata sahabat, Umar. Wah, dengar nama Umar ini di dalam itu kada ketakutan sudah. Umar datang, ini pasti mau membunuh kita ini. Udah kan kayak gitu. Kaget semua. Ada di dalamnya itu adalah paman Nabi Hamzah. Ya, pas sama nama ulun ya. Oh, Hamzah sahabat Nabi dikenal sebagai Asadullah. Ya. Singa Allah. Wani dia. Biar saya yang menghadapi, saya yang buka. Wah, udah masuk udah. Abu Hamzah ini paman Nabi ini buka pintu, Umar di luar. Tapi apa yang terjadi? Bukan marah, malah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat-sahabat itu bergerumu, takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Dalam beberapa hari, tidak lawas, Umar bilang, ngapain sembunyi-sembunyi? Udah Umar sudah dapat amunisi pemberani yang ditakuti juga orang kafir, orang-orang menunggu. Ini apalagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja. Nah, inilah satu kisah, satu contoh bahwa ada orang hari ini masuk Islam itu karena berdasarkan eksperimen, berdasarkan pengetahuan dapat hidayah. Tapi itu bukan hal baru karena juga sudah dicontohkan Umar bin Khattab, seorang pintar, pemberani masuk Islam karena juga berdasarkan kajian dan dapat hidayah. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi alhamdulillah, kemudian rahimakumullah, rahmat Allah, dan yang ketiga hidayah. Maka itu juga selalu disampaikan oleh kita bahwa kalau mau berakhir mendapat petunjuk, taufik, hidayah, kita sering sampaikan begitu. Hidayah Allah Subhanahu wa taala kita jaga, kita pertahankan, jangan sampai ini hilang. Mahal ini penentuan orang. Sehingga para ulama mengajarkan dalam amalan-amalan itu bagaimana hidayah ini bisa bertahan. Kita selalu berdoa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Itu kita diminta untuk mengamalkan supaya apa? Di akhir hidup kita itu tetap dalam keadaan hidayah, dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah. Ini tadi makanya keselamatan seseorang itu ya kalau dalam kehidupan ciri khasnya memang kelihatan hal-hal yang baik dilakukan. Tapi itu batas akhirnya ada di tenggorokan. Batas akhirnya. Jadi tadi itu dikisahkan bagaimana Nabi Adam jadi ada tanda-tanda kehidupan ketika rohnya sampai di tenggorokan. Tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, maka ketika ada seorang yang berbuat salah, mau bertaubat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa namanya itu kisahnya Fir'aun. Sudah sampai di tenggorokan. Aku ngakui Nabi Musa itu adalah Allah, itu Tuhan Nabi Musa, percaya sama Nabi Musa, tidak bisa diterima. Sudah sampai di tenggorokan. Jadi alhamdulillah kita sebelum sampai ke sana kita selalu berikhtiar membaca kalimat-kalimat yang insya Allah menyelamatkan kita. Dan alhamdulillah dihadirkanlah Ramadan di setiap tahun itu supaya rahmat Allah, hidayah Allah semakin mendekati dan mewarnai kita.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan rahmatnya. Ya kalau yaitu fi awali Ramadan, di awal Ramadan 1 sampai 10 itu rahmat Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa saja. Siapa aja diberikan sudah. Nah, kalau sudah diberikan seperti itu, ternyata tidak semua orang mau mengambil. Ada juga yang tidak mau mengambil. Ada orang yang tidak mau ngambil, tidak mau menerima, tidak mau mengisi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, fase yang kedua 11 sampai 20 adalah maghfirah, ampunan Allah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita mau bermohon ampun. Fase yang ketiga adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Itu 3 yang dihadirkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang tidak mau itu. Ada di bulan Ramadan tetap aja maksiat, tetap aja tidak puasa. Ada kalau? Nah, ada. Baik yang kita lihat ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu, kalau kebetulan ada suaminya yang tidak puasa, 4 aja sahur, 4 sahur, tapi kada puasa di siang hari. Bahkan kada sholat 5 waktu misalnya, atau laki atau siapa aja dah, kada kita langsung suami istri, ada juga kayak gitu kan, atau perempuan atau laki-laki atau orang muslim lah, ada yang kada seperti itu. Kalau itu bagian dari tanggung jawab kita, maka kita tidak boleh berputus asa. Ada masih kita punya senjata dengan sabar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa. Kita selalu berdoa untuk mendapatkan hidayah. Nah, mendapatkan petunjuk. Padahal sudah muslim loh itu. Sudah muslim, sudah Islam. Sudah namanya lagi ya Muhammad Soleh. Namanya Muhammad Soleh lagi namanya. Ya, tapi perbuatannya salah. Ya, kita selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikan hidayah, berikan ini. Kasih sayangmu ya Allah. Dikasih, kita doakan terus, maka sesuatu insya Allah dapat petunjuk, dapat hidayah, bertaubat. Nah, kita tidak boleh berputus asa itu. Jadi dapat petunjuk, dapat hidayah, diturunkanlah di bulan Ramadan ini, yaitu maghfirah, dibebaskan dari api neraka. Pian kan kalau berdoa itu nggak cukup minta masuk surga. Kalau ada doanya ibu-ibu, ada doa kita semua ini. Itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada tambahan wa qina adzabannar. Padahal kalau sebenarnya udah cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita di akhirat baik. Kalau di akhirat baik kan aman sudah. Tapi kenapa lagi ditaukidkan, dikuatkan wa qina adzabannar? Jauhkan kami dari api neraka. Ada kalau sudah mau cukup sudah itu. Tapi kenapa dikuatkan? Kenapa? Karena kita mau masuk surga melewati neraka. Coba tidak melewati neraka tidak apa-apa. Ini melewati neraka. Orang mau ke mana? Mau ke seberang, hari ini jembatan mahkota ditutup. Lewat mana kita? Mata Mahakam. Jembatan Mahakam. Oh, masih ada jembatan Mahulu, tutup juga. Tutup juga jembatan Mahulu. Oh, masih ada sudahlah, umpama aja ini. Nah, tidak ada jalan lain kecuali itu. Pasti itu yang dilewati. Nah, kalau orang mau masuk surga, pasti melewati neraka. Di mana? Karena setiap orang masuk surga pasti berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Dan Shiratal Mustaqim itu di bawahnya adalah neraka. Ya, pasti lewat. Ya walaupun ada yang secepat kilat, ada yang terseok-seok, seok-seok dikit-dikit jatuh. Ujar hadis kan, jembatan Shiratal itu sama dengan 7 kali rambut sele itu. Nah, 7 kali dibagi 7 itu berarti kan tipis banar itu. Di situ kita jalan, kita aja ada papan masih khawatir jatuh.
Oh, masih khawatir jatuh, apalagi ini. Nah, jadi ya seperti itulah, pasti masuk neraka. Makanya wajar kita nambahi waqina azabannar. Jauhkan kami dari api neraka supaya kami selamat. Karena orang muslim itu sepanjang ada iman di dalamnya, insya Allah di akhirnya nanti tetap masuk surga. Cuma mampir di neraka dulu. Mampirnya itu juga kadang sebentar, hitungan harinya di dunia dengan hitungan hari akhirat itu sangat jauh bedanya. Jadi sakitnya itu tidak cukup di hati, tidak cukup di sini. Sakitnya itu seluruh anggota badan kita, ruh dan jasmani kita itu merasakan siksaannya. Yang juga kadangkala bahan bakarnya manusia dan batu. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah itu kita. Jadi kita jaga keluarga kita masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan iman oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga insya Allah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semangat yang kita lakukan selama Ramadan ini kemudian ringan untuk melakukan kebaikan, melakukan baca Quran, berzikir, bertahajud, beriktikaf, berpuasa, berinfak dan bersedekah, itu senantiasa mewarnai diri kita selama Ramadan, dan mudah-mudahan juga sampai di luar bulan suci Ramadan, dan dijauhkan dari berbagai macam maksiat, penyakit dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan corona juga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan oleh kita semua. Dan saya berpesan, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari virus corona, tapi tidak kalah pentingnya jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma Rabbana taqabbal hajatana wa rajana wa du'ana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.